abai dari tujuan bernegara. Tujuan bernegara. Iya, tujuan pembangunan infrastruktur ini yang ada ya, yang bisa ditunda dulu untuk menyelesaikan persoalan guru honorer ini sangat penting. Harus ditekankan bahwa dari mandatory spending 20% dana pendidikan untuk pendidikan ini harus jelas dialokasikan, pengarus utamaannya itu adalah untuk guru honorer. Ketua Pansus Pengangkatan Guru Honorer meradang. Stop dulu pembangunan infrastruktur negara, pentingkan dulu nasib guru kita. Ketua Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI Tamsil Limrun di Jakarta baru-baru ini membacakan rekomendasi itu dalam sidang paripurna ke-6 DPD RI masa sidang 2 tahun sidang 2021 hingga 2022. Afirmasi itu penting sebagai apresiasi negara terhadap mereka yang telah menyisihkan hampir separuh hidupnya mendidik generasi bangsa ini, kata Tamsil Lindrung. Selanjutnya, Pansus berharap Presiden menginisiasi rancangan Grand Design atau cetak biru tentang guru. Cetak biru ini berguna untuk memetakan seluruh persoalan guru Indonesia, baik kebutuhan guru, sebaran guru, jenjang karir, kesejahteraan, dan semua hal yang terkait guru dari hulu ke hilir. Dari masalah sinkronisasi data hingga aplikasi lapangan. Abai dari tujuan bernegara. Iya, tujuan nasional kita itu yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan guru honorer telah mengemban tugas-tugas seperti itu. Yang tentu secara keseluruhan. Termasuk guru honorer. Karena yang membedakan honorer dengan yang bukan honorer itu kan hanya pada perlakuan kita terhadap mereka. Kenapa? Karena honorer itu sering terjadi ada stereotip masyarakat yang memberikan penilaian yang agak beda dengan yang guru PNS. Karena di samping gajinya, kerja-kerja sebenarnya sama, bahkan kadang-kala honorer itu lebih berat karena dia mengejar jam kerja. Jadi kalau ada guru PNS yang tidak bisa menjalankan pekerjaannya, maka guru honorer itu sudah siap untuk mengemban tugas-tugas yang ditinggalkan oleh teman-temannya yang sudah PNS. Dan guru honorer merasakan hal itu. Guru honorer menerima dengan ikhlas seperti itu, meskipun gajinya seperti kita tahu, pendapatannya jauh di bawah standar, bahkan di bawah kategori miskin ekstrim. Kalau kita mengacu kepada Bank Dunia, penghasilan yang paling miskin itu adalah 900.000 per bulan. Nah, dia 300.000. Bahkan ada yang di bawah itu, dan itu dirabel, bukan setiap bulan dia menerimanya, kadang 3 bulan sekali, yang terjadi di Bone bahkan 6 bulan sekali. Itu pun ada potongan-potongan lagi setelah itu. Jadi itu sangat luar biasa, dan dia hanya menonton ketika teman-temannya menerima gaji 13, menerima THR. Dia tidak ada yang seperti itu. Kemudian kenapa dia bisa eksis? Dan kenapa dia mau untuk tugas-tugas tersebut? Saya juga bertanya kepada mereka. Dia menjawab, karena guru itu adalah panggilan nurani, panggilan hati, nunggu, berharap bahwa janji negara kepada kami untuk menjadi PNS itu suatu waktu akan dipenuhi. Itu harapan mereka. Kenapa mereka masih bisa eksis dengan kebutuhan hidup yang lebih besar? Ya memang dia punya kerja-kerja sampingan yang lain, dan juga biasa ditopang oleh keluarga. Ada yang rare, suaminya biasanya ada pekerjaan lain, tambahan pedagang atau apa. Begitu pula sebaliknya. Tapi ada memang yang tidak mempunyai pengharapan yang lain selain dari situ. Dia guru honorer dan istrinya ibu rumah tangga biasa, mau berusaha apapun juga tidak bisa karena tidak ada modal, sehingga dia betul-betul hidup pas-pasan dengan penghasilan itu. Sehingga kita pernah bertemu dengan seorang guru honorer, pakai celana dengan ikat pinggang dari tali rapia, sepatu dengan merek yang bagus, tapi ternyata alasnya tidak ada, sudah bolong di bawah itu. Jadi kelihatan bermerek, tetapi ternyata dibeli di tempat loakan itu, yang sudah sepatu-sepatu bekas. Ada kejadian seperti itu. Tugasnya guru ini, Ustaz, sesuai dengan undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kenapa? Jadi saya kemudian memang agak terkejut ketika mendengar jawaban dari BKN bahwa guru honorer ini adalah menjadi penyebab dari kita ini mendapatkan ranking terendah untuk bidang pendidikan. Jadi ada penilaian dari PISA, dari 72 negara itu Indonesia masuk peringkat ke-62.
jadi 10 dari bawah. Nah, itu mereka asumsikan karena guru honorer masuk di dalam sistem penilaian. Oke. Sementara guru honorer ini dipandang kompetensinya sangat rendah di bawah standar. Oh, dianggap sebagai Ya, dia nggak, memang ada satu, saya kira, tapi tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa, Karena bisa. waktu kami melakukan lomba penulisan ilmiah populer Yes. tentang guru honorer aja dilihat di situ bagaimana dia merangkai, dia punya narasi yang begitu bagus dan banyak keluhan yang kita dengar dan kita tidak melihat ada keseriusan dari negara untuk menyelesaikan masalah itu. keseriusan negara, maksudnya presiden. Ya, termasuk dengan semuanya, karena kalau presiden tidak serius menangani ini berpotensi sebagai pelanggaran HAM dan itu akan ke presiden. Karena itu saya sudah meminta ke presiden supaya memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini. Salah satu rekomendasi kita nanti itu termasuk merekomendasikan untuk mendahulukan pembangunan jiwa dibandingkan pembangunan badan. Karena itu pembangunan infrastruktur ini yang ada yang bisa ditunda dulu untuk menyelesaikan persoalan guru honorer ini. Ini sangat penting. Harus ditekankan bahwa dari mandatory spending 20% dana pendidikan untuk pendidikan ini harus jelas dialokasikan, pengarus utamaannya itu adalah untuk guru honorer. Terakhir kali itu mengundang Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Kepala BKN. Kita rapat gabungan, ayo kita berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Ya, komitmen itu kemudian lahir bahwa ini kita akan tuntaskan, persoalan ini tidak akan berlanjut, semua harus berakhir paling telat di tahun 2023. 2023. Yaitu komitmen dan secara bertahap sudah ditentukan langkah-langkahnya. Nah, meskipun berakhir itu dengan kira-kira ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi ASN P3K. Ya. Cuman kami tetap meminta supaya yang P3K pun ini adalah langkah awal menuju PNS. Semua harus kita melalui itu dulu. Ya, semua harus jadi PNS. Di ujungnya harus PNS semuanya. Harus PNS. Dan itu dites, Pak. Ada yang dites, tapi kita menekankan itu proses administrasi saja. Berkas. Iya, berkas. Jadi kalau tidak lulus, ya kita berusaha untuk membuatnya dia bagaimana supaya dia lulus. Karena itu harus ada komitmen yang standarnya paling rendah tetap diterima, dan setelah itu adalah diberikan pelatihan-pelatihan di upgrade. Jadi semua harus diterima. Mereka sudah mengabdi puluhan tahun, tiba-tiba sekarang kita menganggapnya bahwa dia tidak memenuhi syarat. Itu sangat keliru itu saya kira. Dan itu tidak adil, Kak. Tidak adil. Bahkan ada yang lebih aneh, ada yang sudah dinyatakan lulus dalam Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, tetapi karena setelah bertahun-tahun dinyatakan lulus tidak dikeluarkan SK oleh Bupati, maka dianggap kedaluarsa, sehingga mereka ini dinyatakan ya tidak lulus.